Pernah nggak sih Anda mengetik sesuatu di mesin pencari dan hasilnya terasa, kok ngaco banget ya? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas gimana caranya mengubah pencarian Anda dari sekedar mencari menjadi benar-benar menyelidiki. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Anda ngetik sebuah pertanyaan dan langsung dibanjiri lautan informasi yang sama sekali nggak relevan. Rasanya mustahil banget nemuin apa yang sebenarnya kita cari. Betul, rasanya tuh kayak lagi nyari jarum di tumpukan jerami digital raksasa. Kita seolah tenggelam di samudra data, sementara fakta spesifik yang kita butuhin itu hilang entah kemana. Tapi, gimana kalau saya bilang ada cara berpikir yang bisa mengubah semua itu? Solusinya adalah dengan mengadopsi pola pikiran dipakai para penyelidik profesional. Ini dikenal sebagai OSINT. Dan, percayalah, ini akan mengubah cara Anda melihat internet untuk selamanya. Jadi, apa sih OSINT atau Intelligence Sumber Terbuka itu? Ini bukan teknik mata-mata rahasia kok. Ini lebih ke seni dan ilmu untuk menemukan emas di tengah lautan data publik yang sebenarnya tersedia buat kita semua. Kuncinya, seperti yang ditekankan oleh seorang profesional penegak hukum, bukan tentang seberapa banyak informasi yang Anda temukan, tapi seberapa akurat hasilnya. Ingat, presisi itu selalu mengalahkan volume. Oke, pertanyaannya, gimana cara mencapai presisi itu? Semuanya dimulai dari hal yang paling dasar, menggunakan kata-kata yang tepat. Kosakatanya para profesional. Coba bayangin deh, para jurnalis, analis intelijen, sampai ahli keamanan publik. Mereka nggak punya waktu buat menyaring informasi yang salah. Mereka butuh cara untuk menembus semua kebisingan dan langsung menuju ke fakta. Nah, leksikon inilah senjata mereka. Dan ini penting banget. Ini bukan soal menghafal daftar kata ya. Ini tentang melatih otak kita untuk berpikir dalam bahasa yang sama dengan sumber-sumber profesional, seperti laporan resmi atau dokumen hukum. Disitulah informasi terbaik biasanya berada. Oke, biar lebih kebayang, ayo kita lihat langsung perbedaannya. Inilah yang memisahkan antara pencarian biasa dengan sebuah analisis profesional. Di satu sisi, pencarian biasa kayak kebakaran liar California cuma akan ngasih Anda berita. Tapi, di sisi lain, seorang analis menggunakan istilah seperti hektar terbakar dan sistem komando insiden. Ini bahasa yang dipakai petugas pemadam di laporan resmi mereka. Hasilnya, data mentah, bukan cuma berita utama. Lihat polanya, tersangka ditangkap itu bahasanya media, sedangkan ditangkap sehubungan dengan atau menurut catatan pengadilan itu bahasa hukum. Ini adalah cara jitu untuk melewati spekulasi dan langsung menuju ke dokumen sumbernya. Prinsip yang sama juga berlaku buat keamanan. Istilah umum seperti ancaman teror bandara mungkin bakal ngasih Anda berita yang bikin panik. Tapi istilah teknis kayak alat peledak improvisasi akan membawa Anda ke laporan keamanan dan analisis para ahli. Level informasinya beda banget kan? Jadi, poin utamanya adalah, ini bukan cuma soal menghafal daftar kata. Ini adalah perubahan cara berpikir yang mendasar. Anda belajar untuk memikirkan suatu topik dari sudut pandang para ahlinya. Anda bisa loh menerapkan metode 3 langkah simpel ini untuk riset apapun. Pertama, identifikasi topik Anda. Kedua, kumpulin semua kata umum yang kepikiran. Lalu yang ketiga, yang paling penting, tanyakan pada diri sendiri, apa ya bahasa resmi yang dipakai para profesional di bidang ini? Itulah kunci Anda. Pada akhirnya, kita jadi sadar kalau alat pencarian terbaik itu bukanlah Google, tapi otak kita sendiri. Ini soal menjadi lebih strategis dan berpikir dulu sebelum Anda mengetik satu kata pun. Internet ini penuh dengan informasi berkualitas tinggi yang seringkali tersembunyi di depan mata. Dengan berpikir seperti seorang analis, Anda nggak lagi cuma sekedar mengetuk pintu, Anda sekarang benar-benar memegang kuncinya. Pertanyaannya adalah, pintu mana yang akan Anda buka terlebih dahulu?